Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila, NIM 1903012. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep perubahan energi pada mata kuliah konservasi energi. Pada materi konsep perubahan energi ini, kami akan membahas 4 perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik. Yang kedua, perubahan energi gas alam menjadi energi listrik. Yang ketiga, perubahan energi batu bara menjadi energi listrik. Yang keempat, perubahan energi nuklir menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Sedangkan energi panas bumi itu sendiri adalah salah satu sumber daya alam yang berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami. Kelebihan dari energi panas bumi ini yaitu jauh lebih bersih dari energi fosil yang menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca dan bersifat konstan sepanjang musim. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan lokasi yang tepat mengandung batuan panas dan ketika dilakukan pengeboran bisa jadi zat-zat yang tidak ramah lingkungan bisa jadi Pembangkit listrik tenaga gas alam merupakan peralatan konservasi energi yang merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga gas alam yaitu waktu start yang relatif singkat, kemudian tidak memerlukan air pendingin, serta bisa ditempatkan di segala lokasi. Untuk kekurangannya, efisiensi yang rendah pada rentang 25% sampai 32%, umur yang pendek, dan biaya pemeliharaan yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasser Arafa, NIM 1903020. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembangkit listrik tenaga batu bara. Pengertian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MFO untuk startup awal. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang pertama, dapat bekerja secara berkelanjutan selama 24 jam. Yang kedua, sifat batu bara mudah terbakar sehingga cepat dalam menghasilkan energi panas untuk penguapan. Yang ketiga, untuk pertambangan, pemrosesan, transportasi, serta penggunaan batu bara, infrastrukturnya telah tersedia. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, ekstraksi batu bara memerlukan investasi mahal. Kondisi ini menyebabkan harga listrik dari sumber satu ini terus-menerus mengalami kenaikan. Yang kedua, penambangan batu bara berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang. Yang ketiga, PLTU dinilai tidak ramah terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar pembangkit. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengertian PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak memerlukan area yang lebar untuk pembangunan pembangkit. Yang kedua, letaknya fleksibel. Untuk proses pendinginan, PLTN tidak diletakkan di pesisir pantai, sebab di area tersebut banyak terdapat air. Peletakannya juga harus disesuaikan agar tidak mengganggu ketersediaan air minum. Untuk kekurangannya, yang pertama, energi nuklir memerlukan tempat khusus, sebab limbah yang dihasilkan bersifat radioaktif, yang efeknya sangat buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, butuh perawatan khusus untuk menangani limbah-limbah yang sifatnya radioaktif. Yang kedua, berpotensi menyebabkan kecelakaan nuklir. Kecelakaan tersebut bukanlah perkara sepele.
sebab radiasinya dapat merusak sel-sel tubuh dan berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, mulai dari leukemia, janin gagal tumbuh, hingga kematian.